Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafabi Ali, NIM 050207240068. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen hukum internasional Pak Ibnu Mardianto. Kali ini kita akan membahas tentang KTT ASEAN 2025 dengan visi misi membangun komunitas berkelanjutan. Di kawasan yang terbentang dari Sabang hingga Sabah, dari Yangon hingga Manila, hidup lebih dari 600 juta manusia. Mereka bekerja, bersekolah, bercocok tanam, berdagang, dan membangun mimpi. Namun, hari ini, kawasan Asia Tenggara menghadapi dunia yang berubah lebih cepat dari sebelumnya. Iklim semakin panas, teknologi berkembang tanpa menunggu, ekonomi global berputar seperti roda yang tak pernah berhenti. Di tengah semua perubahan ini, satu pertanyaan penting muncul. Mampukah kita membangun masa depan yang tetap aman, makmur, dan berkelanjutan? Pertanyaan inilah yang menyatukan para pemimpin negara dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN 2025. Sebuah pertemuan besar yang bukan hanya tentang diplomasi, tetapi tentang arah kawasan ini di masa depan. KTT ASEAN adalah forum tertinggi di kawasan, tempat kepala negara berkumpul untuk menyusun kebijakan besar. Tahun 2025 menjadi sangat penting karena menandai berakhirnya ASEAN Vision 2025, sebuah rencana luas yang telah memandu ASEAN selama 1 dekade. Di tahun inilah ASEAN mengevaluasi apakah kita sudah cukup kuat secara politik, apakah ekonomi kita sudah cukup kompetitif, dan apakah masyarakat kita sudah cukup terlindungi dari ancaman lingkungan dan bencana. Jawabannya menjadi dasar penentu agenda baru ASEAN untuk tahun-tahun berikutnya. Tema KTT tahun ini adalah membangun komunitas berkelanjutan, sebuah tema besar yang mencakup politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Tapi apa sebenarnya komunitas berkelanjutan itu? Ini adalah komunitas yang tidak hanya berkembang untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan yang aman bagi generasi berikutnya. Komunitas yang menjaga alamnya, menumbuhkan ekonominya, dan melindungi rakyatnya dari ancaman zaman. Pilar pertama adalah politik keamanan. Asia Tenggara berada di posisi strategis di antara negara-negara besar dunia. Karena itu, menjaga stabilitas kawasan menjadi prioritas utama. Isu laut Cina Selatan yang penuh ketegangan, ancaman kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, serta serangan siber yang meningkat, semua menjadi agenda besar dalam KTT ini. ASEAN ingin memastikan bahwa kawasan ini tidak menjadi arena perebutan kekuatan besar, melainkan ruang dialog, kerjasama, dan perdamaian. Karena tanpa keamanan tidak ada yang bisa dibangun. Pilar kedua adalah ekonomi. Kekuatan ASEAN bukan hanya pada sumber daya alamnya, tetapi juga pada jutaan UMKM yang menggerakkan roda ekonomi sehari-hari. Melalui KTT 2025, negara-negara ASEAN memperkuat integrasi ekonomi, meningkatkan perdagangan bebas, membangun rantai pasok regional, dan mempercepat ekonomi digital. ASEAN Digital Economy Framework Agreement menjadi langkah besar untuk menciptakan kawasan yang terhubung teknologi, di mana transaksi digital, e-commerce, dan layanan digital semakin mudah. Ekonomi hijau juga menjadi prioritas investasi ramah lingkungan, energi bersih, dan inovasi berkelanjutan. Semua untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menghancurkan lingkungan. Pilar ketiga adalah masyarakat.
tulang punggung dari seluruh kawasan. ASEAN berkomitmen melindungi pekerja migran yang bekerja lintas negara, meningkatkan kualitas pendidikan agar generasi muda siap menghadapi perubahan dunia, dan memperkuat kerjasama kesehatan setelah pandemi mengajarkan banyak hal. Isu perubahan iklim juga menjadi perhatian besar. Bencana semakin sering terjadi, banjir, kebakaran hutan, angin ekstrim. Pada pilar ini, ASEAN bekerja sama membangun sistem mitigasi bencana dan mengurangi dampak perubahan iklim. Karena komunitas tidak akan berkelanjutan jika masyarakat rentan. Beberapa agenda utama KTT 2025 meliputi 1. Pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. 2. Meningkatkan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim. 3. Reformasi kesehatan regional agar lebih siap menghadapi pandemi. 4. Percepatan digitalisasi di seluruh negara ASEAN. 5. Penguatan kerjasama lingkungan dan biodiversity. Semua agenda ini menggambarkan bahwa ASEAN ingin tumbuh bersama, bukan meninggalkan satu sama lain. Indonesia menjadi aktor penting dalam perjalanan ini. Dengan wilayah terbesar dan populasi terbanyak, Indonesia mendorong kerjasama energi hijau seperti biofuel, tenaga surya, dan hydropower. Indonesia juga memajukan UMKM digital menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Di meja diplomasi, Indonesia memainkan peran penting dan menjaga stabilitas Laut Cina Selatan dan mendorong penyelesaian damai berbagai isu regional. Kontribusi Indonesia memperkuat ASEAN sebagai kawasan yang solid. Namun, jalan menuju masa depan tidak selalu mulus. ASEAN menghadapi banyak tantangan, kesenjangan pembangunan antar negara, ketergantungan ekonomi pada negara besar, perubahan iklim ekstrim, hingga ancaman teknologi yang salah digunakan. Setiap tantangan ini seperti gelombang besar. Jika kita berdiri sendiri, kita bisa tumbang. Tapi jika kita berdiri bersama, kita bisa melewatinya. Jadi teman-teman, KTT ASEAN 2025 adalah titik penting dalam sejarah Asia Tenggara. Di pertemuan ini, masa depan 5 hingga 10 tahun ke depan dirumuskan. ASEAN ingin membangun komunitas yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga sejahtera, aman, dan ramah lingkungan. Komunitas yang memahami bahwa kekuatan bukan tentang kompetisi, tetapi kolaborasi. Komunitas yang percaya bahwa masa depan bukan diwariskan, tetapi dibangun bersama. ASEAN membangun masa depan yang berkelanjutan. Inilah kisah kita, kisah ASEAN yang melangkah bersama menuju masa depan yang lebih hijau, lebih aman, dan manusiawi. Sekian dari saya, Muhammad Kafabi Ali. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.